Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih yang sudah subscribe channel harianku. Dan yang belum subscribe, mohon bantuannya ya untuk dibantu subscribe agar aku bisa terus mengembangkan kreativitasku dan bisa sharing dengan pengguna YouTube semuanya. Karena sebenarnya ini memang aku pemula di YouTube ini, dan aku juga ingin sharing dengan pengguna YouTube yang lainnya ya. Channel diari harianku ini sebenarnya memang random karena mengenai berbagai aktivitas atau rutinitas atau seperti mini vlog yang bisa aku bagikan kepada pengguna YouTube, atau bisa triks dan tips life hack dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang tema aku adalah mengabadikan momen dan menuliskan atau sharing tentang hal-hal keseharian kita seperti diary, seperti itu ya. Dan untuk hal yang akan aku sharing pertama di sini sebagai pemula adalah bagaimana cara mengatasi rasa jenuh di waktu luang atau ketika kamu pas jadi pengangguran. Kenapa hal itu? Karena saya sendiri juga pernah mengalaminya, menganggur selama beberapa bulan menunggu pekerjaan dan akhirnya mengambil suatu keputusan. Jadi izinkan saya di sini untuk berbagi dengan kalian. Barangkali kalian di sini juga bisa mengambil hikmahnya atau mengambil pelajarannya, dan mungkin juga ada inspirasi yang bisa kalian kembangkan jika kalian mengalami hal yang sama. Dan untuk mengatasi kejenuhan ketika kamu lagi menganggur, yang pertama adalah jangan overthinking. Ya, jangan overthinking. Mungkin terlihat klise, tapi overthinking ini bisa mempengaruhi tingkat kesehatan mental kita. Overthinking nyatanya memberikan banyak tekanan yang membuat kita justru merasa tidak bersemangat dan down. Lebih baik berpikirlah yang optimis dan positif, jalani hari dengan bahagia, sehingga rasa bosan yang menyelimutimu bisa sirna. Tips yang kedua adalah kamu bisa mengembangkan hobi kamu menjadi suatu aktivitas yang menyenangkan, dan jika bisa menghasilkan itu akan lebih bagus ya. Misalnya saja memasak. Jika kamu hobi memasak, kamu bisa melakukannya setiap hari, setidaknya untuk membantu kegiatan di rumah, dan kamu juga bisa mengasah skill memasakmu. Dan jika kamu memang suka berkebun, kamu juga bisa melakukan perawatan terhadap kebunmu sehingga bisa menghasilkan hasil panen yang melimpah, dan itu juga bisa memberikan keuntungan kepada kamu ataupun keluargamu untuk meningkatkan hasil usaha pertanianmu ya. Dan selain itu kan di sini kita bisa menghirup udara dan sinar matahari yang menyenangkan. Lumayan kan jika hasil kebunmu melimpah? Selain bisa berbagi, kami juga bisa menghasilkan banyak uang dengan cara menjualnya. Bener nggak? Jadi manfaatkanlah waktu menganggurmu untuk mengembangkan hobimu yang sempat terhalang karena banyaknya aktivitas sebelumnya. Mumpung kamu memiliki banyak waktu senggang, kamu bisa mengasah skillmu melalui hobi kamu. Karena hobi yang diasah bisa menjadi skill atau keahlian yang luar biasa, yang itu justru bisa membuatmu mendapatkan penghasilan. Yang ketiga, kamu bisa mendapatkan uang atau mencoba mendapatkan uang dengan cara bekerja paruh waktu
Atau kamu juga bisa membuka suatu peluang usaha. Jangan gengsi untuk bekerja paruh waktu atau membuka usaha ya. Sembari mendapatkan pekerjaan tetap, tidak ada salahnya kamu mencoba berbagai pekerjaan paruh waktu, setidaknya untuk mendapatkan suatu pengalaman. Jika mendapatkan pekerjaan waktu kamu rasa tidak memungkinkan, kamu bisa mencoba memberanikan diri untuk melakukan suatu ide usaha yang kamu miliki. Barangkali kamu memiliki peluang yang besar dalam mengembangkan usaha atau berbisnis. Jangan malu untuk berkarya dan membuka usahamu sendiri yang menurutmu dan mungkin menurut beberapa orang lain itu terlihat sangat kecil ya. Karena hal-hal besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Barangkali nanti usaha atau bisnismu bisa berkembang dan kamu justru bisa membuka lowongan pekerjaan untuk banyak orang. Jadi lebih bermanfaat kan? Kamu bisa memulainya mungkin dengan menjadi reseller jika kamu belum memiliki banyak modal, atau setidaknya kamu belajar dulu berjualan atau menjual hasil karyamu sendiri yang kamu rasa kamu cocok di passion itu. Misalnya dengan menjual hobimu, mungkin dari hobi kamu menulis atau membuat desain. Itu kan sangat dibutuhkan untuk zaman sekarang ya. Kita bisa menjadi copywriter atau desainer online. Pekerjaan paruh waktu pun sekarang juga banyak yang bisa dilakukan secara remote ya. Hal itu malah bisa membuatmu menjadi pekerja paruh waktu sekaligus berbisnis. 4. Jangan hanya berdiam diri di rumah ya, apalagi hanya di dalam kamar. Lakukan perjalanan traveling atau main ke rumah saudara atau tetangga supaya pikiran kamu lebih fresh dan kamu bisa mendapatkan inspirasi. Kamu juga perlu waktu untuk dirimu sendiri atau yang disebut me time agar kamu tahu apa yang sebenarnya kamu inginkan. Karena kesendirian itu terkadang menenangkan. Menenangkan diri sama dengan merawat mental ya guys ya. Dengan traveling, otak, hati, dan pikiran kita seperti di-refresh kembali. Anggap saja traveling itu sebagai reward untuk diri kita karena sudah berjuang dan mampu bertahan hingga saat ini dalam menjalani hiruk pikuk rutinitas kehidupan sehari-hari. Untuk healing, kita juga tidak harus pergi ke tempat yang jauh dan menghabiskan budget ya guys ya. Kita bisa dengan mengunjungi tempat-tempat di sekitar kita. Mungkin ada tempat-tempat indah di sekitar kita yang bisa menyejukkan mata dan membuat hati dan pikiran lebih tenang. Misalnya saja di persawahan dekat tempat tinggal kita. Lumayan kan mendapatkan tempat healing gratis, dan kita juga bisa bersosialisasi dengan para petani di sekitarnya. Dan ada lagi guys, jika di persawahan dekat rumah kita bisa sekalian menyelam sambil minum air loh guys. Di sawah kok menyelam, emangnya di laut? Ada-ada aja deh ya. Menyelam sambil minum air yang saya maksud di sini itu kita bisa sambil belajar pertanian guys. Dan selain itu kita juga bisa mencari lauk pauk di sini guys. Seperti mbak-mbak ini, dia mencari keong dan daun genjer yang akan digunakan sebagai lauk pauk. Nah, ini keongnya. Keong ini bisa dijadikan lauk dan genjernya dijadikan sebagai sayur ya guys ya. Jadi lumayan kan dapat lauk pauk gratis jika di sini.
Di sisi lain juga masih ada ilmu yang bisa kita ambil guys, seperti kita mendapat pengetahuan mengenai ekosistem sawah ya guys ya. Jadi di sawah ini ekosistemnya seperti apa, apalagi jika kalian mengajak bocil keponakan kalian atau saudara kalian atau tetangga kalian yang masih anak-anak ya guys ya, kalian bisa mengajarkan berbagai macam ekosistem persawahan ini. Tuh kan, jadi banyak sekali ilmu yang bisa diambil. Jadi guys, nggak usah malu jika healingnya harus di dekat-dekat area tempat tinggal kita, karena ini menyenangkan loh, apalagi buat kita-kita yang belum punya sawah. Bermain di sawah ini sekaligus memberikan pelajaran. Jadi untuk kita yang masih menganggur dan terkadang merasakan kejenuhan, tetap semangat ya. Jalani harimu dan tetap nikmati prosesmu, karena setiap orang memiliki proses sendiri-sendiri untuk sampai pada tujuannya. Tetap berpikiran positif sekaligus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif yang tetap membangkitkan semangatmu, tapi tetap tidak menghalangimu untuk menggapai cita-citamu ya. Agar waktu menganggurmu tidak begitu menjenuhkan, bisa nih kalian bermain bersama anak-anak, bisa anak-anak tetanggamu, anak-anak dari saudaramu, atau anak-anak kecil di sekitar rumahmu, karena anak-anak ini biasanya membawa keceriaan ya guys ya, karena ada saja tingkah lakunya yang lucu. Bukan hanya lucu sih, terkadang juga dibarengi dengan menjengkelkan. Ya enggak sih, karena anak-anak itu moodnya susah ditebak ya. Kelima, berolahraga. Kalian gak boleh malas-malasan ketika menganggur. Tetap berolahraga, bersemangat. Karena ketika kita berolahraga itu bukan hanya raga kita yang sehat, tapi jiwa kita juga ikut sehat. Ya enggak sih? Enggak boleh malas-malasan, lakukan beberapa olahraga. Olahraga kecil di rumah pun tidak masalah. Jika merasa malu berolahraga di tempat sekitar, mungkin kamu bisa nih pergi berenang, karena kan berenang juga bagian dari olahraga. Apalagi sebelum berolahraga kan, sebelum olahraga renang ini, kita juga harus melakukan pemanasan-pemanasan kecil. Untuk melakukan olahraga tidak harus setiap hari ya, mungkin bisa 1 minggu itu 2 kali atau 3 kali saja. Yang penting harus tetap melakukan olahraga. Tapi kalian juga bisa melakukan kegiatan sehari-hari yang menggunakan fisik ya. Yang jelas jangan hanya berdiam diri di rumah, apalagi hanya di kamar ya teman-teman. Dan teman-teman, jangan pesimis ya, tetap semangat. Karena yang namanya proses itu memang bertahap. Memikirkan suatu hal itu memang wajar ya, tapi jangan terlalu berlebihan. Kalian bisa menerapkan beberapa tips dari saya tadi jika kalian menganggur dan kalian merasa jenuh. Oke? Semoga apa yang kita semogakan, apa yang kita usahakan, dan yang penting apa yang kita doakan segera terkabulkan. Jika kita sudah berusaha, sudah berdoa, yakin saja Allah pasti akan ngasih yang terbaik buat kita. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Dan yang belum subscribe, tolong bantu subscribe-nya ya. Begitu tips dari saya, dan tunggu video-video aku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.